Kemudian pertanyaan selanjutnya dari saudara Idram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya sedikit. Oh, di awal pertanyaannya di sini sedikit, tapi di sini pertanyaannya cukup panjang. Saya mau tanya sedikit, jika kita mau dianiaya dengan tetangga kita sendiri, tetangga ini memang mudah emosi karena masalah anak keponakan saya umur 6 tahun dengan anaknya umur 8 tahun sedang bermain. Setelah itu, anaknya menangis dengan sebab yang sepele dan dia memarahi anak keponakan saya dan juga saya. Hampir saja saya dipukul. Saya mencoba menjelaskan tetapi dianya semakin marah dan memegang kerah saya. Saya mau dipukul di depan umum karena masalah anak keponakan saya dengan anaknya bermain. Saya mencoba untuk menjelaskan, hanya terdiam dan mengucapkan istighfar dan istighfar. Untuk mencoba bertahan, sepertinya tubuh saya tidak bisa melawan dan bertahan. Untungnya ada seorang yang memisahkan dia dan saya. Saya disuruh pergi supaya suasana tidak semakin parah. Saya minta solusinya, bagaimana sikap saya sekarang, apalagi pada saat bertemu berpapasan. Ya, terkadang jemaah ya, tentang masalah anak-anak ya memang seperti ini ya, kadang dapat menimbulkan sengketa antara sesama orang tua ya, tetangga dengan tetangga lainnya, memang seperti itu. Jika sudah terjadi hal yang demikian ya, sampai sesama tetangga pun ya sampai adu jotos misalnya karena masalah anak-anak, maka sikap kita adalah sebagai seorang muslim ya tentunya kita bersabar. Ya, apabila kita berhadapan dengan tetangga kita yang mudah emosi misalnya, maka kita hadapi dengan bersabar. Apabila kita dicaci maki, maka hendaknya kita bersabar ya. Karena apabila kita balas perbuatannya, maka itu bisa menimbulkan emosi yang lebih besar ya. Ibaratnya api, apabila bertemu dengan api lainnya, maka dia akan menghasilkan energi yang lebih besar, api yang lebih besar ya. Maka ketika kita sudah ya, adu jotos dengan tetangga, maka kita bersabar ya. Intinya kita ya mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala dan doakan tetangga kita ya, semoga dia memaafkan kita ya. Tapi antum harus bisa memaafkan tetangga antum, harus bisa memaafkan tetangga antum ya. Antum datang ke rumahnya minta maaf ya, terkait masalah apakah dia memaafkan atau tidak ya, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kita harus meminta maaf. Ya, jika sudah seperti itu maka itu tinggal urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan tetapi kita jangan mendiamkan. Ya, kita jangan mendiamkan karena terdapat ancaman bagi orang yang mendiamkan saudaranya sesama muslim selama 3 hari, itu terdapat ancaman ya. Di antaranya adalah pahalanya tidak ya, setiap hari Senin dan Kamis pahala manusia itu diangkat ke langit. Akan tetapi bagi orang yang bersengketa ya, saling bermusuhan lebih dari 3 hari, maka ancamannya seperti itu ya, pahalanya tidak akan dinaikkan ke langit ya pada hari Senin dan Kamis. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya jika ada seorang muslim yang tidak bertegur sapa dengan saudaranya selama 1 tahun, maka dia seperti menumpahkan darahnya atau membunuhnya. Maka ini perkara yang sangat berat sekali teman-teman sekalian ya. Makanya kita di sini harus bisa ya mengkondisikan apakah sekiranya memang kita pantas untuk melawan ataukah tidak ya. Jadi kita harus berpikir jernih dan cerdas karena kita dituntut untuk seperti itu ya. Ketika berhadapan dengan orang yang emosian ya, maka kita harus bersabar ya, jangan sampai kita ikut-ikutan emosi ya. Maka untuk yang seperti ini maka hendaknya kita bersabar, dan ketika berjumpa dengan dia ya tetaplah kita senyumi ya, kita senyumi dia ya, kita ucapkan salam ketika bertemu ya, kita terus berbuat baik kepada dia ya, maka insya Allah ini bisa membuka hatinya dan bisa memaafkan kita insya Allah. Akan tetapi terkait dengan apakah dia secara memang memaafkan kita atau tidak ya, itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan intinya kita harus memaafkannya terlebih dahulu ya. Demikian, wallahu a'lam.